Sultan Rifat Al-Fatih, mahasiswa yang terjerat kabel fiber optik, dibawa tim dokter RS Polri untuk menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Kamis siang. Kunjungan dilakukan sebagai respon atas surat yang dikirimkan Sultan ke Presiden Jokowi. Selain memeriksa saluran pernafasan serta saluran makan dan minum, fokus tim dokter adalah mengembalikan berat badan Sultan yang turun gratis. Handphone siapa tuh? Handphone. Tim dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati mendatangi kediaman Sultan Al-Fatih di perumahan Bintaro, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Kunjungan ini sebagai respon atas surat Sultan ke Presiden Joko Widodo. Sultan dijadwalkan menjalani pemeriksaan saluran pernafasan serta saluran makan dan minum. Tim dokter juga memeriksa gizi untuk mengembalikan berat badan Sultan yang menurun drastis. Sultan juga akan ditempatkan di ruangan khusus agar bisa dipantau dokter secara intens. Sementara ini yang tadi saya dengar dari Pak Kapus Dokes, Pak Jenderal Asep, itu disampaikan bahwa akan fokus di penanganan gizinya dulu, karena memang itu jadi dari fokus Polri. Sementara untuk pengobatan di bagian tenggorokannya pastinya akan koordinasi dengan Dr. Ezi yang dari RSCM. 7 bulan lalu Sultan tersangkut kabel optik yang menjuntai di Jalan Raya Antasari, Jakarta Selatan. Ia mengalami kerusakan di bagian leher, urat nadi utama, hingga paru-paru yang tidak mengembang. Sultan juga tak lagi bisa berbicara. Ia juga mengandalkan bantuan orang tuanya untuk makan dan minum melalui selang hidung. 7 bulan pasca kecelakaan, orang tua Sultan tidak mendapat titik terang dan pertanggungjawaban dari pemilik kabel optik. Kuasa hukum Sultan pada Rabu 2 Agustus lalu sempat mendatangi Polda Metro Jaya. Pihak perusahaan pemilik kabel sempat mendatangi keluarga Sultan dan menawarkan sejumlah uang, namun ditolak. Ini bukan soal uang, rekan-rekan. Saya butuh uang, betul. Tapi sekali lagi ini bukan soal uang. Ini soal keadilan yang fair. Jangan sampai saya dianggap merampok ataupun memeras beliau-beliau. Tidak, saya orang kecil. Tapi saya juga tidak ingin beliau datang dengan menghina saya dengan uang sejumlah itu. Tim kuasa hukum PT Bali Tower Indo memberikan klarifikasi terkait kasus Sultan. Menurut pengacara PT Bali Tower Indo Sentra, Magdir Ismail, kliennya baru mengetahui korban terjerat kabel menjuntai pada Mei lalu. Magdir menambahkan dari hasil penelusuran tim internal perusahaan, kejadian yang menimpa Sultan pada awal Januari 2023 merupakan kecelakaan murni. Kejadian yang terjadi itu baru diketahui sesudah ada komplain karena internet tidak bisa digunakan, karena internet mati. Nah, itu salah satu di antara yang memang terjadi. Kalau internet mati kan cukup banyak komplain kepada operator. Nah, begitu terjadi seperti itu, langsung pihak operator mengecek kejadiannya di mana dan apa yang terjadi. Selain itu, kalau perlu perbaikan, pada waktu itu juga dilakukan perbaikan. Ya, jadi kalau mau, boleh saya katakan, sama sekali tidak ada bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pihak Bali Tower terhadap keadaan pada tanggal 5 Januari 2023 itu. Versi Bali Tower Indo, ada kendaraan besar dengan ketinggian 5,5 meter yang melintas di lokasi sehingga membuat tiang melengkung serta kabel menjuntai. Tim Liputan CNN Indonesia.